Goncangan hebat di panggung megah. Suasana di balik layar industri hiburan mendadak mencekam saat sebuah kabar burung mulai berembus kencang melampaui batas panggung megah Indosiar. Sang Raja Dangdut Rhoma Irama dikabarkan telah mengambil langkah ekstrim yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh para produser televisi. Beliau disebut-sebut telah menutup rapat pintu izin penggunaan seluruh karya emasnya bagi stasiun televisi tersebut tanpa ada peringatan awal yang jelas. Keputusan yang sangat mendadak ini langsung memicu kegaduhan luar biasa di kalangan internal produksi yang selama ini sangat bergantung pada magis lagu-lagu beliau. Atmosfer kompetisi yang biasanya penuh keceriaan seketika berubah menjadi medan ketegangan yang sangat pekat dan penuh misteri besar. Semua mata kini tertuju pada sang legenda, menanti kebenaran di balik tindakan yang bisa mengubah sejarah panjang pertelevisian nasional kita saat ini. Luka dalam di balik kekalahan Valen, titik api yang menyulut bara konflik ini bermula dari hasil akhir ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 7 yang dianggap tidak masuk akal. Valen, seorang kontestan yang memikul beban tradisi dangdut klasik dengan karakter vokal yang sangat luar biasa, secara mengejutkan harus menelan pil pahit kekalahan di babak krusial. Kegagalan Valen ini bukan sekedar kekalahan biasa bagi seorang kontestan muda, melainkan dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap kualitas teknis dan nilai estetika musik dangdut yang sesungguhnya. Rhoma Irama, yang selama ini dikenal sebagai penjaga gawang moralitas musik dangdut, diduga merasa bahwa proses penilaian telah dikhianati demi kepentingan rating semata. Kekecewaan ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana sebuah standar emas musikalitas seolah-olah diabaikan begitu saja oleh sistem industri yang sangat komersial. Prinsip sang raja yang tak tergoyahkan. Bagi sosok sekaliber Rhoma Irama, karya musik bukanlah sekedar komoditas dagang yang bisa diperjualbelikan dengan harga murah kepada siapapun. Beliau dikenal sangat selektif dan disiplin dalam memberikan izin penggunaan lagu-lagunya, memastikan bahwa setiap nada yang keluar tetap berada dalam koridor kehormatan. Langkah berani menarik izin ini dipandang sebagai sebuah sinyal keras bahwa sang maestro tidak akan pernah membiarkan karyanya menjadi bumbu pemanis dalam sebuah proses yang dianggapnya cacat secara nilai. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap arus industri yang seringkali lebih mementingkan drama daripada kualitas vokal yang murni dan jujur. Beliau menegaskan bahwa otoritas karya berada di tangan penciptanya, dan ketika rasa hormat terhadap seni mulai luntur, maka penarikan karya adalah jalan satu-satunya yang tersisa untuk menjaga marwah yang telah dibangun puluhan tahun. Legitimasi yang hilang dari layar kaca. Selama bertahun-tahun, kehadiran lagu-lagu ciptaan Rhoma Irama telah menjadi tulang punggung emosional sekaligus simbol legitimasi tertinggi bagi ajang Dangdut Akademi. Tanpa sentuhan karya beliau, acara tersebut ibarat sebuah raga yang kehilangan jiwanya, karena lagu-lagu tersebut memberikan bobot historis dan nilai artistik yang tidak bisa digantikan. Keputusan penarikan izin ini tentu saja menjadi mimpi buruk bagi pihak Indosiar, karena mereka kehilangan akses terhadap katalog musik yang paling dicintai oleh masyarakat luas. Banyak pihak menilai bahwa langkah ekstrim ini akan meruntuhkan fondasi emosional yang selama ini menghubungkan penonton setia dengan nilai-nilai dangdut yang otentik. Kehilangan ini bukan hanya soal hak cipta secara teknis, melainkan hilangnya restu dari sang ayah musik dangdut sendiri yang selama ini memberikan berkah spiritual bagi keberlangsungan industri musik di tanah air kita. Langkah senyap di lorong gelap industri. Di tengah badai spekulasi yang semakin liar berkembang, pihak manajemen Soneta lebih memilih untuk tetap berada dalam keheningan yang sangat mencekam dan penuh teka-teki. Sikap diam ini justru semakin memperkuat narasi publik bahwa ada konflik yang sangat serius dan mendalam yang sedang terjadi di balik pintu tertutup. Manajemen seolah-olah sengaja membiarkan publik meraba-raba kebenaran sambil mengirimkan pesan tersirat bahwa mereka sedang menyiapkan langkah hukum yang jauh lebih besar. Ketegangan ini membuka tabir tentang adanya benturan nilai yang sangat fundamental antara legenda hidup yang memegang teguh tradisi dan arah industri hiburan modern yang semakin cair. Keheningan ini bukan berarti tidak ada aksi, melainkan sebuah strategi untuk menunjukkan bahwa sebuah prinsip tidak memerlukan banyak kata-kata untuk dipahami sebagai sebuah sikap protes yang sangat berani terhadap sistem yang ada. Strategi antisipasi yang penuh keraguan. Pihak Indosiar sendiri tampak mulai menunjukkan reaksi internal yang menunjukkan kegelisahan luar biasa melalui perubahan mendadak pada pola tayangan mereka. Beberapa penonton yang sangat jeli mulai menyadari bahwa lagu-lagu hits karya Rhoma Irama yang biasanya mendominasi setiap segmen, perlahan-lahan mulai menghilang dari peredaran. Posisi lagu-lagu tersebut kini mulai digantikan dengan repertuar lain sebagai bentuk antisipasi jika konflik hukum ini benar-benar meledak ke permukaan publik. Meskipun tidak ada pengumuman resmi mengenai perubahan ini, langkah senyap tersebut justru memicu kecurigaan yang lebih besar di kalangan kru dan juga para pengamat televisi.
Strategi bermain aman ini diambil untuk menghindari resiko tuntutan hukum yang sangat mahal jika terbukti mereka menggunakan karya tanpa izin resmi. Namun langkah antisipasi ini justru menjadi bukti kuat bahwa hubungan kerjasama mereka sedang berada di titik nadir. Risiko hukum yang menghantui produksi. Dalam mekanisme industri televisi nasional, izin penggunaan lagu adalah sebuah kontrak hukum yang sangat sakral dan memiliki konsekuensi yang sangat berat jika dilanggar. Jika benar Rhoma Irama melalui manajemennya telah mencabut izin tersebut secara resmi, maka pihak stasiun televisi wajib membersihkan seluruh kontennya dari lagu-lagu beliau. Dampak operasionalnya tidak main-main karena mereka harus mengedit ulang banyak footage dan mengubah strategi kreatif untuk episode-episode yang akan datang nanti. Ketergantungan industri pada karya sang maestro selama ini ternyata menjadi bumerang ketika sang pemilik hak cipta memutuskan untuk menarik kembali hak pakainya secara total. Situasi abu-abu ini membuat banyak pihak di industri hiburan merasa sangat was-was, karena keputusan ini bisa menjadi jurisprudensi baru bagi pencipta lagu lain untuk lebih berani bersikap tegas terhadap penggunaan karya mereka di masa depan. Perpecahan opini di jagat maya. Publik dan penggemar setia musik dangdut kini terbelah menjadi dua kubu yang saling beradu argumen dengan sangat panas di berbagai platform media sosial. Sebagian besar masyarakat berdiri di belakang Rhoma Irama, mendukung langkah beliau sebagai bentuk nyata dari upaya menjaga marwah dangdut dari degradasi kualitas. Mereka merasa bahwa sistem kompetisi saat ini sudah terlalu banyak gimmick dan mengabaikan esensi dari teknik bernyanyi yang benar-benar murni dan berkualitas tinggi. Namun, di sisi lain ada juga suara-suara yang menyayangkan keputusan ini karena dianggap bisa menghambat proses regenerasi penyanyi muda yang ingin belajar dari karya-karya beliau. Nama Falzon pun kini bukan lagi sekedar nama kontestan, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah simbol perlawanan dan titik sentral diskusi mengenai masa depan ekosistem musik dangdut di Indonesia yang semakin hari semakin kehilangan arah aslinya. Momen transisi yang menentukan arah. Konflik ini dipandang oleh para pengamat musik sebagai sebuah momen transisi yang sangat menentukan bagi arah musikalitas televisi di masa depan nanti. Apakah dangdut akan tetap mempertahankan pakem klasiknya yang penuh dengan aturan estetika yang ketat, ataukah akan sepenuhnya tunduk pada format komersial yang modern? Kepergian lagu-lagu Rhoma dari layar kaca memaksa produser untuk mendefinisikan ulang identitas acara mereka tanpa kehadiran sang legenda besar. Jika konflik ini terus berlarut tanpa ada titik temu yang jelas, maka akan terjadi kekosongan nilai yang sangat sulit untuk diisi oleh musisi manapun di negeri ini. Momen ini menjadi ujian bagi stasiun televisi untuk membuktikan apakah mereka mampu melahirkan bintang baru tanpa bayang-bayang karya maestro, atau justru mereka akan kehilangan audiens setianya yang selama ini merindukan suara-suara emas dangdut masa lalu yang sangat bermakna. Menanti fajar klarifikasi yang terang. Pada akhirnya, seluruh drama yang menguras energi ini bukan hanya sekedar urusan administrasi izin lagu, melainkan tentang masa depan budaya dangdut itu sendiri. Publik kini hanya bisa menunggu dengan penuh kecemasan, apakah akan ada pertemuan rekonsiliasi yang menghadirkan solusi damai, atau justru eskalasi konflik yang lebih tajam. Satu hal yang pasti adalah bahwa isu ini telah memberikan pelajaran berharga tentang betapa pentingnya menghargai sebuah karya seni di atas kepentingan bisnis semata. Batas kompromi telah ditarik dengan sangat tegas oleh sang maestro, dan kini bola panas ada di tangan pihak industri untuk menentukan langkah selanjutnya. Selama dokumen resmi belum dibuka ke publik, maka spekulasi akan terus bergulir liar seperti api yang ditiup angin kencang di tengah padang rumput yang kering. Kita semua menanti apakah fajar klarifikasi akan segera menyingsing, ataukah kegelapan konflik ini akan terus bertahan lama.